Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram. Usini wa usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk terus bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita semuanya, dimudahkan, dilancarkan, mengayunkan kaki kita, membawa badan kita di masjid yang kita cintai ini Al-Hidayah. Mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita rajut semenjak Allah kumpulkan, bangunkan kita di pagi hari tadi hingga Allah sujudkan, dudukkan di masjid yang mulia ini, Allah cintai, Allah ridhoi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan jazaknya, pahalanya, rewardnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan kita Jumat ini menjadi Jumat yang Allah Subhanahu wa taala terima, yaitu hari yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apalagi kita sudah memasuki di bulan terbaiknya yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yaitu Dzulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an jelas sekali mengajarkan kepada kita filosofi dalam hidup, dalam pendidikan, dan juga aplikatifnya di dalam kita bermuamalah, baik dengan sesama manusia, alam semesta, atau kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, dan ayat ini sebagian ulama mengatakan berkaitan tentang al-adhahi, yaitu penyembelihan hewan kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi kepada engkau Muhammad nikmat yang amat sangat banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Kemudian Allah jelaskan pada ayat yang terakhir yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar,
Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau, yaitu membenci melaksanakan sholat, membenci orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Adha atau mengalirkan darah, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzul ayat yang mulia ini saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mempunyai anak karena kedua putra beliau Ibrahim dan juga Qasim meninggal. Maka orang-orang Mekah kafir Quraisy mengatakan inna syani'akal abtar, bahwa engkau Muhammad tidak akan ada keturunannya, maksudnya dari yang laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwa sesungguhnya yang terputus itu bukan terputus dari generasi, yaitu terputus dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini mari kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Allah merintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat dalam 1 tahun tidak pernah putus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa makan, nikmat kita bisa bernafas. Seandainya oksigen ini Allah matikan aja 5 menit saja, berapa juta miliar orang bergelimpangan mati. Tapi Allah berikan kenikmatan kepada kita berupa oksigen yang kita hirup tanpa Allah meminta sedikit pun bayaran kepada kita semuanya. Seandainya ada sahabat saudara kita yang masuk ruang ICU, NICU, berapa juta yang harus dikeluarkan, diminta oleh rumah sakit, tapi Allah tidak pernah memintanya sedikit pun atas yang telah Allah berikan berupa kenikmatan. Allah hanya mengatakan, yaitu setelah itu laksanakan sholat dengan khusyuk, fasolli li rabbika wanhar. Laksanakan sholat dengan sekhusyuk mungkin, karena sholat itulah waktu istirahat kita. Dan kita hidup ini hanya menunggu apa? Menunggu waktu sholat, dari sholat berikutnya ke sholat berikutnya. Inilah hadis sahih dari Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ya Bilal, arihna ilas salah. Sesungguhnya Bilal, engkau beristirahat dalam dunia ini hanya yaitu ketika sholat itu. Karena apa? Ketika sholat seluruh jabatan harus diletakkan, walaupun dia jenderal berbintang 4, 5 atau 7, diletakkan, tidak ada bedanya, disujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia presiden dan raja dari keturunan orang hebat, disujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hinakan wajahnya ketika mengucapkan subhana rabbiyal a'la, sesungguhnya engkau adalah maha tinggi ya Rabb, tidak ada yang maha tinggi lagi selain engkau. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar di sini diartikan oleh para mufassirin adalah mengalirkan darah. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan-bulan Dzulhijjah ini kita disunahkan, dianjurkan, diajarkan, dicontohkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diharamkan untuk saling membenci terhadap sesama. Ketika kita membenci seseorang, bukan membenci fisiknya, karena fisiknya itu ciptaan Allah yang terbaik. Fisik tidak pernah salah, tapi akhlak dan perilaku itulah yang boleh dibenci oleh kita. Akhlak-akhlak yang madhmumah, akhlak-akhlak yang jelek pada jiwa seseorang, diri seorang, boleh kita untuk membencinya. Namun fisik Allah ciptakan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Jadi tidak boleh kita menghina orang yang kekurangan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar,
tidak ada anggota tubuh yang lainnya, karena Allah ciptakan dalam sebaik-baik ciptaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka Allah hanya meminta diri kita untuk berkorban. Berkorban itu untuk siapa? Bukan untuk Allah, karena Allah sudah maha kaya. Allah sudah maha kaya raya, nggak butuh korban-korban kita. Tapi korban yang kita korbankan itu sesungguhnya dikembalikan oleh Allah untuk diri kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Maka Nabi SAW ajarkan, ketika kita berkorban dan mampu, maka laksanakan sendiri penyembelihannya dengan mengatakan bismillah, Allahu Akbar, hada minni wali ahli wali ummati. Korban ini untukku dan untuk keluargaku dan juga untuk seluruh umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Nabi Muhammad, sudah dipikirkan kita ada hamba-hamba Allah dari umat Nabi Muhammad juga yang tidak mau berkorban. Namun bagi orang-orang yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, maka ada ancaman dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada kita, tidak pernah putus. Allah hanya singgung kita, kalau engkau mampu berkorbanlah. Betapa banyak orang yang mampu membeli rumah, membeli mobil, memberi kendaraan, memberi properti yang lain, tapi ketika Allah perintahkan fasolli li rabbika wanhar, enggan untuk mengeluarkannya, enggan untuk patungan sapi untuk 7 orang, unta untuk 9 orang, kambing untuk 1 orang dan untuk keluarganya, tapi enggan untuk melaksanakan korban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkorban namun tidak berkorban, maka jangan pernah ia mendekati tempat sholat kami. Para ulama ada yang keras betul, walaupun kedudukan hadis ini tidak mengatakan bahwa orang-orang yang tidak berkorban belum keluar dari agama Islam, tapi minimal dia dosa besar bagi orang-orang yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban. Karena sesungguhnya korban itu bukan untuk Allah sekali lagi, tapi untuk diri kita. Filosofinya Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, sesungguhnya menyembelih di situ adalah menyembelih kesombongan kita, menyembelih keangkuhan kita, menyembelih iri, dengki, hasud di dalam hati kita, dilambangkan dengan mengalirkan darah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, bahwa sesungguhnya korban-korban kalian itu bukan yang paling istimewa, bukan yang paling gemuk, bukan yang paling mahal, tapi adalah nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai takarubnya, nilai-nilai bahwa dirinya mampu menjalankan firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kalian dan juga alirkan darah. Dalam tafsir yang lain fasholli ini di sini salatlah kalian, yaitu salat Idul Adha. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari yang kita punya keluangan harta, berkorbanlah. Karena dengan berkorban akan disehatkan, insya Allah penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, terutama penyakit-penyakit hati, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan. Begitu juga penyakit-penyakit fisik kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melambangkan mengalirkan darah pada hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Puncak dari aneka macam kebaikan di bulan Dzulhijjah ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, wal fajr, demi waktu pagi hari, walayalin ashr, yaitu hari-hari yang ke-10. Ibnu Katsir mentafsirkan dalam tafsirnya, kemudian juga Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, bahkan dalam tafsir Kemenak disebutkan bahwa walayalin ashr adalah hari-hari yang ke-10
di bulan Dzulhijjahnya, di pagi harinya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tanggal 1 sampai tanggal 9 10 Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad?" Walaupun engkau bandingkan dengan jihad, kecuali orang yang berjihad itu tidak kembali lagi, artinya di mati syahid. Betapa mulianya orang-orang yang memuliakan di bulan Dzulhijjah. Nanti di dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk saum di tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ini pahalanya orang-orang yang saum itu adalah yukaffirus as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Allah akan ampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang bagi siapa yang mampu melaksanakan saum tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk melakukan rangkaian-rangkaian ibadah khususnya di bulan Dzulhijjah ini, dan Allah mampukan kita untuk berkorban untuk Allah Rabbul Alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni innas sami'ul alim wa qurbi firham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadunal kiram, usini wa usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita, kita hilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa hasud di dalam hati kita, sehingga Allah ganti dengan ketenangan, Allah ganti dengan ketentraman, dan Allah bahagiakan kita di dunia ini, dan Allah tambahkan kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa maghfir lana dhunubana wa liwalidayna ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والزنا والربا والقرنا ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل سائر البلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بفضلك سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.